Sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendirian tanpa berdampingan dengan orang lain. Apalagi jika kita bernaung dalam sebuah lembaga atau komunitas yang mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ditambah, terkadang apa yang kita lakukan bisa dianggap mewakili lembaga atau komunitas kita. Tentunya, kita butuh keterampilan untuk menjadi penghubung atau menghubungkan diri kita sendiri dengan orang lain dan juga lembaga kita dengan publik. Nah, inilah yang disebut dengan public relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Tahla Latifah yang akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang hubungan masyarakat, pengertiannya, tujuannya, dan urgensinya dalam kehidupan pribadi dan organisasi. Karena yang bertanggung jawab atas citra baik lembagamu bukan hanya HPD atau Medcom saja, tapi kamu semua turut serta di dalamnya. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Mari kita mulai. Kita mulai dengan sebuah kasus atau cerita sederhana. Bayangkan kamu adalah pecinta somai yang sangat ingin makan somai. Tapi kamu gak bilang siapa-siapa kalau kamu pengen makan somai. Bahkan kamu gak bilang ke abang tukang somai kalau kamu pengen beli somainya. Apa yang terjadi? Ya, orang lain gak akan tahu kamu suka somai dan kamu gak akan mendapatkan seporsi somai yang kamu inginkan. Dunia gak akan tahu apa yang ada di dalam benakmu dan gak bisa menebak apa yang kamu pikirkan atau kamu harapkan. Jadi jika kamu gak mengkomunikasikannya dengan baik dan menunjukkannya lewat perkataan dan perbuatan, apa yang kamu inginkan atau apa kamu harapkan tidak akan kamu dapatkan. Nah, disinilah peran public relation, menghubungkan antara manusia ke manusia, antara lembaga ke lembaga agar kedua pihak bisa saling mengetahui apa yang masing-masing inginkan dan bisa saling mengerti. Lebih lengkapnya, menurut British Institute of Public Relations atau IPRA, public relation didefinisikan melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah public relation adalah tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan serta apa yang orang lain katakan tentang kita. Dan tahap kedua adalah secara praktis, public relation adalah sesuatu yang direncanakan dan memiliki usaha berkelanjutan untuk membangun dan mempertahankan niat baik atau tujuan baik dan kesamaan pemahaman atau saling pengertian antara suatu lembaga dengan publiknya. Artinya, public relation bukan hanya tentang menghubungkan dari orang ke orang. Lebih dari itu, public relation merupakan suatu kegiatan untuk mengenalkan kepada dunia siapa kita atau apa lembaga kita, apa yang kita dan lembaga kita kerjakan, atau lebih tepatnya memberitahukan kepada publik tentang profil kita. Hal tersebut pastinya tidak terjadi begitu saja, melainkan ada berbagai peristiwa atau tahapan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk membentuk pandangan atau pemahaman masyarakat tentang diri kita atau lembaga tempat kita bernaung. Public relation memiliki tujuan yang dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, terpelihara dan terbentuknya saling pengertian. Saling pengertian dimulai dari saling mengenal satu sama lain atau mengetahui satu sama lain, baik kita mengenal kebutuhan orang lain atau kebutuhan publik atau kebutuhan partner kita, lalu kepentingan mereka apa, harapan-harapan apa yang mereka miliki terhadap kita atau terhadap orang lain misalnya, lalu budaya masing-masing, karena tentunya setiap lembaga atau setiap masyarakat pasti punya budaya tersendiri yang harus kita mengerti dan lain-lain. Dengan demikian, aktivitas public relation harus menunjukkan adanya suatu usaha untuk saling mengenal dan mengerti antara publik dan organisasi. Untuk hal ini, agar kita bisa saling mengenal dan saling mengerti satu sama lain, kita harus memberikan komunikasi atau berkomunikasi secara informatif, yaitu memberikan informasi-informasi kepada publik tentang organisasi kita. Baik itu menyangkut suatu isu misalnya, atau suatu kegiatan yang kita adakan, misalnya seminar, proker, dan segala macam. Atau sederhananya, tujuan dari public relation ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atau awareness publik atau orang lain terhadap nilai, produk, kegiatan yang lembaga atau diri kita lakukan atau hasilkan. Yang kedua adalah menjaga dan membentuk saling percaya. Untuk mencapai tujuan saling percaya, kita harus berkomunikasi secara persuasif. Dengan ketulusan atau kebaikan, kita harus mampu mempengaruhi publik untuk percaya kepada organisasi yang kita miliki
Dan sebaliknya juga, organisasi juga harus percaya pada publiknya atau percaya pada partner yang kita ajak kerjasama. Misalnya, dalam konteks BEM fakultas dengan prodi, kita yang menjadi penghubung atau humasnya harus bisa memberikan informasi yang tepat kepada prodi agar prodi memberikan izin atau memberikan kepercayaan kepada kegiatan atau proker yang kita adakan atau kita lakukan. Sebaliknya pun kita harus menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan feedback umpan balik yang disampaikan oleh prodi kepada lembaga kita agar bisa kita lakukan, agar bisa kita pertimbangkan dan bisa kita pahami supaya di antara keduanya bisa muncul kerjasama yang baik dan akhirnya kerjasama tersebut menghasilkan suatu sikap saling percaya antara satu sama lain. Nah, seorang humas juga harus mampu meyakinkan kedua belah pihak untuk dapat menerima dan menghormati kepentingan masing-masing seperti contoh yang tadi udah aku jelasin. Nah, teman-teman harus diingat ya, publisitas yang buruk atau reputasi yang buruk bisa menjadi suatu halangan atau hambatan bagi pihak organisasi karena mungkin mereka menjadi kurang percaya sama kita sehingga mereka jadi enggan untuk bekerja sama dengan kita atau menjadi menutup diri dengan kita dan punya suatu pemikiran-pemikiran negatif terhadap organisasi yang kita miliki. Jadi penting sekali untuk menjaga attitude atau menciptakan suatu penguatan positif atau citra yang positif pada lembaga kita di hadapan orang lain atau di hadapan publik. Tujuan dari public relation yang ketiga yaitu memelihara atau menciptakan kerjasama. Nah, tujuan ini adalah dengan adanya suatu komunikasi yang dibangun oleh aktivitas kehumasan, diharapkan akan terbentuknya suatu bantuan atau kerjasama atau kegiatan yang nyata gitu. Artinya, bantuan atau kerjasama ini sudah dapat dilihat atau sudah dapat kita rasakan dalam bentuk perilaku atau kerjasama yang benar-benar ada atau adanya suatu tindakan. Misalnya, antara panitia dengan peserta lomba. Seorang humas atau public relation pastinya akan memberikan informasi yang jelas dan terbuka terhadap para peserta lomba yang mereka menginginkan fakta-fakta atau menginginkan informasi-informasi terkait perlombaan tersebut, dan tentunya humas tidak akan mempersulit mereka untuk mendapatkan suatu informasi-informasi yang penting seputar lomba, misalnya persyaratan dan penilaian dan lain-lain. Dan sebisa mungkin humas harus memberikan informasi terkait lomba jika ada suatu perubahan atau informasi tambahan. Nah, tujuannya adalah agar action atau perilaku yang diharapkan dari kedua belah pihak ini bisa terwujud. Panitia bisa mendapatkan misalnya karya peserta atau keikutsertaan peserta dalam suatu lomba, dan peserta lomba bisa menerima informasi dan mengerjakan karyanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Nah, tadi setelah kita mengetahui tujuan-tujuan dari PR atau public relation, sekarang kita juga akan mendiskusikan terkait fungsi dari PR. Fungsi utama PR adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga dengan publik. Nah, publik ini bisa menjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah publik internal atau anggota, dan publik eksternal atau lembaga lain, misalnya komunitas atau masyarakat di luar keanggotaan, atau prodi misalnya bisa juga termasuk, atau pokoknya orang-orang di luar internal dari lembaga kita yang kita sasarkan atau kita targetkan untuk mengikuti atau merasakan kebermanfaatan dari lembaga kita. Hubungan baik ini diperlukan publik untuk menciptakan iklim pendapat atau opini publik atau pandangan publik yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Maksudnya adalah supaya mereka punya penguatan atau punya pemikiran yang positif atau citra yang positif terhadap organisasi yang kita miliki. Sehingga di masa depan nanti mereka akan dengan serta-merta atau dengan senang hati mengikuti acara yang kita adakan atau mengikuti perkembangan organisasi yang kita punya, atau mengikuti jejak-jejak dari organisasi kita, konten-kontennya misalnya, atau kalau misalkan kita buka open donasi kah, atau acara-acara yang membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, mereka dengan senang hati ikut lagi atau ikut terus
acara-acara yang kita punya, karena mereka sudah tahu, oh pendapat kami tentang organisasi ini adalah baik atau positif, karena mereka selalu mengadakan acara-acara yang positif dan bermanfaat dan lain-lain. Lebih jauh lagi, kegiatan kehumasan juga dapat difungsikan untuk yang pertama, menunjang lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya, tujuan organisasi A adalah menjadi wadah psikoedukasi kesehatan mental yang memiliki nilai-nilai asertif, edukatif, dan entertain. Maka, apapun yang nantinya akan ditampilkan oleh humas dalam bentuk konten atau yang ditampilkan oleh organisasi tersebut di hadapan publik harus memenuhi nilai-nilai asertif dengan kata-kata yang persuasif misalnya. Terus habis itu harus memenuhi nilai-nilai edukatif dengan konten-konten yang didasarkan pada teori-teori psikologi atau teori-teori atau data-data yang tepat, dan juga harus entertain atau menghibur, artinya bahasa atau tampilan atau desain grafis atau editing videonya yang ada pada sosial media atau platform-platform yang dimiliki oleh organisasi A tersebut harus menghibur, karena misalnya kata-katanya lucu, ilustrasinya memikat, atau pembahasannya merupakan bahasan-bahasan yang menghibur, misalnya ngomongin tentang seni, ngomongin tentang drama, lagu, entertainment, dan lain-lain. Oleh karena itu, itulah fungsi dari PR dalam menunjang tujuan organisasi. Nah, yang kedua fungsinya adalah kegiatan PR juga berfungsi untuk membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal. Nah, hal ini nanti juga akan saya jelaskan berkaitan dengan poin ketiga atau fungsi ketiga. Fungsi dari PR yang ketiga adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik atau pendapat publik kepada organisasi. Contohnya, organisasi A akan mengadakan acara seminar. Sebagai panitia, organisasi A harus memberikan informasi yang jelas kepada para calon peserta seminar atau peserta seminar yang sudah mendaftar. Nah, ketika misalnya ada pertanyaan atau pendapat dari peserta atau calon peserta terkait seminar tersebut, humas harus bisa menerima pesan tersebut, lalu mendiskusikannya dengan panitia lain dan menjawab atau memberikan respon atas pendapat atau pertanyaan tersebut. Bayangin kalau misalkan transparansi komunikasi ini nggak terjadi, atau ada suatu hambatan antara informasi dari panitia kepada peserta atau dari peserta kepada panitia, maka akan ada komunikasi yang terhambat atau tidak terjawab antara satu pihak ke pihak lain, yang pastinya akan menjadikan hubungan yang tidak harmonis gitu antara panitia dengan peserta. Nah, bisa jadi karena ini panitia dianggap tidak profesional, atau justru panitia menganggap peserta atau calon peserta main-main atau tidak antusias dengan seminar yang ditawarkan. Oleh karena itu, balik lagi teman-teman, kita harus bisa menciptakan komunikasi dua arah dan timbal balik yang transparan dan lancar di antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan atau lembaga tersebut demi kepentingan umum. Misalnya, B menerima keluhan terkait kebingungan masalah SPU ya teman-teman. PR dapat mengumpulkan bahan-bahan atau mengumpulkan keluhan-keluhan tersebut nih, apa aja sih yang mereka keluhkan, apa yang mereka pertanyakan, dan lain-lain, dan kemudian memberitahukannya kepada pihak terkait dalam lembaga tersebut. Misalnya kalau misalkan di BEM, berarti diberitahukan kepada ketua BEM dan juga Kadip Kemfo dan Kadif Advokasi, agar nantinya antara advokasi dengan tim PR dapat membuat suatu penjelasan yang paling informatif untuk menjawab atau merespon keluhan tersebut. Kenapa PR itu penting? Penjelasan mulai dari awal dari definisi tujuan sampai ke fungsi sebenarnya sudah menjelaskan sekali betapa pentingnya PR atau keberadaan PR dalam hidup kita, dalam kehidupan berorganisasi. Intinya, PR memiliki urgensi sebagai suatu usaha untuk mengenalkan dan membangun citra yang positif di lembaga kepada publik atau di hadapan publik, dan membantu lembaga menyelesaikan krisis dan mencapai tujuan lembaga. Bayangin kalau misalkan gak ada PR dalam suatu lembaga, ketika ada suatu masalah nih atau ada suatu krisis, misalnya krisisnya adalah mahasiswa baru SNMPTN dan SBMPTN kebingungan terkait informasi daftar ulang atau PKKMB dan lain-lain, pastinya hal tersebut gak akan terselesaikan atau mereka gak akan tahu informasi apapun
atau cuma dapat informasi setengah-setengah dari orang-orang, katanya-katanya, dari tahun-tahun lalu dan lain-lain, dan pastinya hal tersebut akan memperburuk citra BEM. Jadi kayak, wah ternyata nggak informatif ya, wah ternyata kita nggak dikasih informasi yang clear, informasi yang baik, sehingga kita jadi bingung nih harus ngikutin yang mana dan lain-lain. Pada saat itu harusnya PR masuk untuk menyelesaikan krisis itu. PR masuk untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya agar mereka tidak ada yang kebingungan dan mereka bisa menjalani masa orientasi dengan lancar, dengan baik karena adanya informasi yang jelas tadi. Menyelesaikan krisisnya. PR harus bisa menyelesaikan krisisnya seperti itu. Atau untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Contohnya misalnya, BEM memiliki suatu proker seminar dan mereka memiliki target menjaring 200 peserta. Kalau misalnya nggak ada PR atau nggak ada orang-orang yang menyebarkan informasi terkait seminar itu, pastinya nggak akan ada orang yang tahu dan akhirnya nggak ada orang yang daftar di seminar itu gitu. Jadi kebayang banget kan sepenting apa PR itu. Kalau misalkan nggak ada dia, mungkin tujuan-tujuan atau target-target dari lembaga bisa jadi nggak tercapai gitu. Itulah pentingnya PR. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang personal branding yang berhubungan banget dengan public relation. Karena poin definisi public relation yang tadi, yang pertama, itu adalah membicarakan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang orang lain katakan tentang kita. Nah, hal tersebut itu menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat amat erat dengan suatu personal branding yang kita punya. Nah, untuk menunjukkan itu semua, cara terbaik adalah dengan memperhatikan personal branding yang kita punya. Personal branding itu apa sih? Personal branding itu adalah kegiatan membentuk identitas kita atau mempromosikan diri, mempresentasikan diri ke relasi profesional dan menentukan cara untuk bersinar atau terlihat di antara orang-orang lain. Intinya, personal branding adalah kegiatan untuk memberitahukan dunia siapa diri kita dan apa yang kita bisa lakukan agar apa yang kita inginkan bisa mengikuti kita atau agar kita mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Kenapa ini penting banget, apalagi dalam membangun hubungan dengan publik? Yang pertama, kita bisa membangun kepercayaan diri ketika kita membangun personal branding yang baik. Yang kedua, kita bisa membawa diri ke arah yang lebih jelas. Misalnya ke arah networking yang lebih jelas, yang sesuai dengan prospek kerja yang kita inginkan, atau sesuai dengan tujuan hidup kita, sesuai dengan cita-cita kita, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang luar biasa secara positif. Karena kita tahu kalau misalkan kita punya branding tertentu, kita punya keahlian tertentu dan lain-lain, dan kita ingin mengenalkannya kepada publik, sehingga kita akan membangun terus atau melatih terus diri kita sehingga kita menjadi orang yang luar biasa positif. Bagaimana cara membangunnya? Yang pertama, dengan cara kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Kenali siapa diri kamu, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, apa yang kamu punya, apa tujuan hidup kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minati, dan lain-lain. Kamu harus menjawab berbagai pertanyaan tentang diri kamu sendiri dengan jujur sesuai dengan keadaan diri kamu gitu. Nah, boleh juga kamu melakukan analisis SWOT ya, atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats untuk lebih mengenal diri kamu sendiri. Kenapa ini penting? Jawabannya simple. Kalau kamu aja nggak kenal sama diri kamu sendiri, bagaimana kamu mengenalkan diri kamu kepada dunia? Terus kamu mau mengenalin apa dong kepada dunia gitu? Mengenal diri sendiri ini juga membantu banget untuk kamu mengetahui kira-kira apa saja yang bisa kamu kembangkan dalam diri kamu dan untuk memperbaiki personal branding kamu. Yang kedua adalah dengan memperhatikan penampilan luar dan dalam. Your brand is the way you are seen in and out. Dari luar bagaimana penampilan kamu? Misalnya, apakah kamu biasa tampil rapi? Atau bagaimana style berpakaian kamu? Terus habis itu apakah ada suatu ciri khas dalam pakaian kamu atau bagaimana cara kamu berpakaian? Misalnya kamu selalu pakai jam tangan, kamu suka pakai gelang, atau kamu selalu pakai topi, atau mungkin misalnya kamu punya suatu fitur dalam penampilan fisik kamu yang bisa banget atau gampang diingat sama orang lain. Misalnya kamu pakai kacamata atau kamu hidungnya mancung dan lain-lain. Bukan berarti aku meminta kalian untuk hanya memperhatikan physical appearance kalian atau memperhatikan physical appearance orang lain.
atau bukan berarti aku meminta kalian untuk memaksakan kehendak untuk selalu bertampilan rapi, atau ketika misalnya kalian gak punya budget untuk nambah pakaian tapi kamu tetap maksa supaya tetap tampil kece ya, beli lagi atau menambah fashion item lagi dan lain-lain. Gak juga ya. Poinnya adalah bagaimana kamu bisa memanfaatkan apa yang kamu punya untuk tampil sesuai situasi dan kondisi, alias gak saltum, alias pakaiannya pantas untuk dipakai dalam suatu occasion tertentu. Misalnya kamu nggak mungkin kan kalau misalnya jadi MC di suatu acara formal yang didatengin sama pejabat kampus terus kamu pakai hoodie yang casual gitu. Nggak mungkin kan, pasti kamu akan merapikan atau menyesuaikan diri. Nah, penampilan ini juga bisa membuat kamu lebih nyaman dan tampil percaya diri karena sesuai sama situasi dan kondisi tadi. Kayak kalau misalkan main ya udah, kalau misalkan pakaian kau main ya pakaian yang kasual. Kalau misalkan mau tampil atau mau presentasi atau ngisi acara yang formal ya pakaiannya formal, pakai jas atau pakai batik dan lain-lain. Make up kalau misalkan nggak penting ya nggak mau make up nggak apa-apa, tapi kalau misalkan acara-acara yang kamu dilihat oleh banyak orang nggak make up rasanya kurang pantas karena mungkin kelihatannya jadi nggak cerah atau dan lain-lain. Jadi harus bisa menyesuaikan diri antara acara dengan pakaian atau physical appearance yang kamu gunakan gitu. Nah, penampilan ini juga bisa untuk membuat kamu percaya diri atau membuat kamu nyaman. Jadi, mulai sekarang coba perhatikan event apa yang akan kamu hadiri atau kegiatan apa yang akan kamu ikuti dan pakaian atau dandanan apa yang paling ingin kamu tampilkan. Nah, selain penampilan dari luar, kita juga harus memperhatikan penampilan dari dalam diri kita. Misalnya cara kita bicara, gestur tubuh, dan lain-lain. Apakah ada suatu ciri khas? Misalnya gerakan tangan kita selalu begini-begini, atau kita punya suara unik tertentu, punya ciri khas suara tertentu gitu ya. Atau apa ya, gestur-gestur kita dan lain-lain. Nah, harus disesuaikan juga nih hal-hal tersebut. Selain kita sudah mengenali ciri khas dari dalam diri kita juga harus menyesuaikan siapa lawan bicara kita. Misalnya kita lagi ngobrol sama orang tua, gak mungkin kan kita pakai bahasa yang terlalu gaul. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan situasi atau kondisi tempat kita berada. Misalnya kita lagi nongkrong atau lagi main sama teman-teman sebaya kita, ya gak mungkin kan kita pakai bahasa yang terlalu baku dan formal gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus selalu menyesuaikan kondisi atau situasi tempat kita berada. Nah, pastinya penampilan dalam diri kita juga akan terpancar dengan sendirinya, aura kita akan keluar ketika kita punya ketulusan atau sincerity. Kalau kita jujur, kalau kita genuine pada diri kita sendiri dan pada orang lain, ketika kita tulus, kita akan dengan sendirinya bisa berempati dengan orang lain, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menyesuaikan perilaku apa yang ingin kita lakukan, perkataan apa yang akan kita katakan, dan lain-lain. Dan semua hal, aku percaya semua hal yang datangnya dari hati akan sampai ke hati. Ketika kita bicara dengan tulus, orang lain juga pasti akan merasakan atau menerima ketulusan dari hati kita. Cara membangun personal branding yang ketiga adalah dengan cara membangun image dari keunikan yang ada di dalam diri. Sekarang, coba kalian tulis apa aktivitas favorit kalian. Lalu pilih satu untuk dikembangkan. Lalu, dalami lagi apa yang ingin kamu kembangkan dari aktivitas tersebut. Nah, jangan lupa kita juga harus jadi pribadi yang autentik, yang unik dengan cara kita. Jujur dan apa adanya dalam menampilkan diri kita di hadapan publik. Kita berkarya dengan sesuatu yang memang kita sukai. Dan jangan lupa untuk tetap berkembang dan mengupgrade skill-skill kita. Karena sejatinya reputasi yang baik itu dibangun dengan latihan dan konsistensi, bukan sesuatu yang terjadi hanya sehari semalam. Yang keempat, bangun relasi positif dengan orang lain. Caranya adalah menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini sangat berpengaruh positif untuk membangun atau membuka hubungan yang baik dengan orang lain. Tanpa 5S ini mungkin kita akan kehilangan kesempatan untuk berkenalan dengan seseorang.
kita kehilangan kesempatan untuk mendengar atau didengar oleh orang lain, dan kehilangan banyak kesempatan baik lainnya. Dan biasakan untuk senantiasa mengucapkan 3 kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf, karena kata-kata tersebut mengandung keajaiban beneran gitu. Kadang-kadang kita bisa merasakan suatu kebahagiaan tersendiri karena merasa diapresiasi, atau ikut bahagia karena telah mengapresiasi orang lain ketika mengatakan 3 kata ajaib tersebut. Jadi mari kita budayakan, mari kita langgengkan budaya 5S dan 3 kata ajaib ini untuk membangun personal branding kamu yang lebih baik. Setelah tadi kita belajar tentang branding personal, sekarang kita akan membahas suatu yang gak kalah penting, yaitu membangun suatu hubungan positif dalam lembaga yang kita naungi. Ya, kita akan membahas tentang branding organisasi. Nah, hubungan yang baik dalam grup ini dapat membantu lembaga kita untuk memiliki suatu ikatan atau bonding atau kohesi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus bisa membangun iklim kelompok atau moral kelompok yang idealnya punya nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi. Anggota kelompok akan merasa lebih baik ketika mereka merasa ikut dalam diskusi dan ikut mengambil kontribusi dalam berjalannya kelompok atau lembaga tersebut. Jadi pastikan partisipasi dari semua anggota kelompok sudah terasa dengan baik, dan setiap anggota kelompok memiliki suara atau memiliki wadah untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, pesan. Pesan atau informasi yang jelas akan membantu membangun hubungan yang transparan, teratur, sehat dalam lembaga. Pesan yang jelas dan relevan juga dapat membantu anggota kelompok mengerjakan tugas secara efektif dan teratur. Artinya, sebisa mungkin informasi yang beredar di dalam lembaga adalah informasi yang jelas dan sedetail mungkin, untuk menghindari suatu salah paham atau saling mengandalkan yang berujung pada terbengkalainya tugas-tugas di organisasi. Misalnya pesan atau informasi terkait dengan job desk tim acara di suatu acara, misalnya PKMP. Apa saja yang harus mereka siapkan? Tema acara, terus abis itu rundown acara, terus MC. Siapa yang menghubungin MC? Apakah MC itu ditentukan oleh acara atau acara hanya merekomendasikannya, dan yang memanggilnya atau menghubunginya adalah bagian dari PR atau dari HPD atau dari Medcom. Kalau seandainya detail-detail atau job desk tersebut tidak disampaikan dengan baik sebagai suatu pesan atau informasi, maka bisa jadi akan ada suatu andal-andalan atau suatu salah paham. Misalnya HPD berpikir bahwa yang menghubungi MC atau moderator selama acara PKMP adalah acara, tapi ternyata acara berpikir bahwa job desk tersebut adalah milik HPD karena itu menghubungkan orang lain. Nah, hal tersebut bisa jadi malah membuat mereka nggak ada yang menghubungi MC atau moderator sama sekali. Itu salah satu contohnya. Jadi penting banget untuk punya satu kesamaan atau punya satu pemahaman yang baik antara satu pesan atau antara satu informasi, biar nggak ada salah paham atau hal-hal yang jadi nggak kekerjain atau nggak kekejar hanya karena pesan yang nggak jelas kayak gitu, atau job desk yang kurang detail seperti itu. Terus habis itu yang ketiga, feedback atau umpan balik antar anggota lembaga yang bersifat positif dan konstruktif. Nah, hal ini sangat amat penting untuk membangun iklim kelompok atau lembaga. Jadi, kita harus bisa saling jujur atau kita bisa saling mengingatkan antara satu sama lain agar acara atau proker apapun yang kita lakukan bisa lebih baik lagi. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang bisa diingatkan, kalau misalkan ada sesuatu yang salah bisa diberitahu, bisa dinasihati. Kalau misalkan ada yang bagus, juga jangan lupa untuk diapresiasi supaya orang yang ngerjain atau tim yang mengerjakan jadi senang dan jadi ikutan semangat. Jadi umpan balik ini penting banget untuk diberikan. Lalu yang keempat adalah peran dan pembagian tugas yang jelas dan diterima. Anggota lembaga harus mengetahui job desk atau peran dan kedudukan satu sama lain. Nah, kayak contoh yang tadi udah aku jelasin ya, job desk-nya apa aja, harus jelas dan detail, dan informasinya juga harus jelas, dan lain-lain. Tapi, informasi terkait job desk aja nggak cukup. Kita semua harus sama-sama nyaman dan harus sama-sama menerima job desk tersebut atau peran tersebut. Jadi,
kita nantinya akan mengerjakan job desk tersebut dengan lebih termotivasi dan akhirnya mengerjakan job desk tersebut lebih puas, dan kita juga bisa meningkatkan kepuasan kita dalam organisasi tersebut. Selanjutnya adalah poin motivasi. Motivasi antar anggota bisa meningkat jika mereka merasa terhubung atau relate dengan tujuan dan visi misi kelompok atau lembaga, karena sejatinya organisasi itu dibuat karena berkumpulnya orang-orang yang memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Nah, ketika internal lembaga kita sudah kuat, rasanya untuk membangun hubungan yang baik antara kita dengan publik juga akan menjadi lebih mudah. Kita jadi punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik lembaga kita dimanapun kita berada, dan kita jadi punya suatu dorongan untuk melakukan yang terbaik agar tujuan dari lembaga kita bisa tercapai. Dan kita juga bisa mengenalkan atau menyampaikan apa yang lembaga kita inginkan kepada target atau sasaran masyarakat yang dituju. You are what you think, and the way you think about yourself is the way you think about people, and the way the world could think about you. So just show yourself and build a good relation to the world. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat dan semangat untuk terus berkarya dan menunjukkan karya-karya terbaik kalian sebagai branding personal atau branding organisasi di depan publik. Aku pamit, sampai jumpa.